Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 9. Salam sejahtera. Kita bertemu kembali pada pertemuan berikut ini, yaitu kita untuk belajar bahasa Indonesia, kita memasuki bab yang kedua. Ya, tetap semangat anak-anak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Semoga pandemi ini segera berakhir, agar kita bisa mengadakan aktivitas atau kegiatan secara normal kembali. Untuk hari ini kita akan membahas untuk bab 2 untuk kelas 9, yaitu menyusun cerita inspiratif ya. Nanti ada sekitar 4 poin yang akan kita bahas pada bab 2 untuk hari ini ya. Kemudian silakan buka buku paketnya halaman 148, yaitu buku yang biasa kita pakai, buku paket bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ya, yang itu halaman 148 ya. Ada habis itu contoh-contoh nanti yang berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Pertama, akan kita bahas mengidentifikasi cerita inspiratif. Pernah dengar kata inspiratif? Inspiratif adalah menjadi contoh atau menjadi teladan. Jadi ada beberapa cerita yang bisa menjadikan contoh, menjadi motivasi, menjadi teladan untuk kita tiru atau untuk kita jadikan pedoman dalam hidup ya. Cerita inspiratif adalah bentuk narasi atau bentuk cerita yang lebih bertujuan untuk memberi inspirasi, contoh yang berhubungan dengan kebaikan kepada masyarakat atau orang banyak. Ya, jadi memberikan contoh, efeknya memberikan contoh kepada orang banyak atau kepada masyarakat atau kepada audiens, pembaca yang membaca cerita kita, sehingga nanti memberikan motivasi, memberikan contoh. Dengan membaca cerita tersebut, seseorang terinspirasi untuk berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap orang lain. Jadi misalnya Ibu berikan contoh sebuah cerita tentang keberhasilan seseorang, di mana seorang anak yang dari keluarga yang sederhana, hanya hidup dari keluarga dari bapak ibu seorang petani, tapi dia berhasil menjadi seorang pengusaha sukses, bahkan dia mendapat beasiswa, belajar di luar negeri dan lain sebagainya. Bagaimana perjuangan seseorang tersebut untuk meraih cita-citanya itu, disitulah penuh perjuangan ya, penuh pengorbanan dan lain sebagainya. Nah, dari cerita itu kita bisa mengambil contoh, mengambil nilai-nilai yang bisa diperjuangkan oleh seseorang itu sehingga menjadi seseorang yang berhasil ya. Jadi lebih terinspirasi, memberikan motivasi, memberikan contoh kebaikan dan lain sebagainya. Yang kedua, ciri-ciri teks cerita inspirasi ya. Ciri-cirinya, 1, bisa berupa kisah nyata. Jadi biasanya cerita yang diangkat bisa berupa kisah nyata untuk memberikan gambaran bahwa hal-hal yang terjadi dalam cerita tersebut bisa juga terjadi dalam kehidupan pembaca. Jadi biasanya kisah nyata, lebih menarik kisah nyata yang dituangkan dalam cerita tersebut, sehingga tidak betul-betul perjuangan, betul-betul pengalaman yang bisa dijadikan contoh. Jadi di situ ada kelebihan yang bisa kita tiru ya, perjuangan untuk meraih sukses yang bisa kita jadikan teladan ya, biar nanti kita ternyata tidak hanya dialami oleh tokoh dalam cerita tersebut, kita pun bisa menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada tema ya. Jadi sebuah cerita inspiratif dapat dikembangkan dari suatu tema tertentu menjadi kisah inspiratif yang menarik. Jadi bisa kita pilih tema apa. Tema keberhasilan ya, tema perjuangan, tema cinta keluarga, tema banyak sekali, tema perjuangan hidup ya, meraih sukses dan sebagainya. Pasti ada temanya. Yang ketiga, judul. Setiap teks inspirasi harus diberi judul untuk memberikan gambaran kepada pembaca. Jadi apa sih kegunaan judul atau manfaat judul? Memberikan gambaran. Jadi begitu pembaca itu melihat judul, dia akan langsung terlintas
gambarannya. Cerita ini bercerita tentang perjuangan keberhasilan seseorang untuk meraih sukses dan lain sebagainya. Jadi langsung bisa tergambar isinya. Ciri yang keempat ada alur. Ya, cerita inspiratif terdapat alur yang memberikan pemahaman awal, inti, akhir cerita. Jadi ada alur, ada rangkaian peristiwa, rangkaian awalnya apa, kemudian inti ceritanya bagaimana, akhir ceritanya bagaimana, pasti ada di situ. Jadi antara awal, kemudian inti dan akhir ini saling berhubungan, ya, saling berhubungan sebab akibat. Kenapa dia menjadi seorang yang berhasil? Awalnya bagaimana, ya perjuangannya bagaimana, kemudian inti dari keberhasilannya itu dia raih dengan bagaimana caranya, ya, akhirnya dia menjadi seorang yang sukses dan sebagainya. Jadi ada alurnya. Kemudian yang kelima bersifat naratif, ya, karena ada alur, ada kisahnya, ada rangkaian peristiwanya yang sehingga membuat sebuah cerita, makanya disebut bersifat naratif, yaitu teks inspiratif berupa cerita karena terdapat alur, ya, rangkaian peristiwa, ada berbagai peristiwa yang membentuk sebuah cerita yang menarik. Kemudian yang keenam, ada tokoh yang diceritakan. Jadi di sini ada tokoh yang diceritakan kisah hidupnya yang dijadikan sumber inspiratif, contoh atau teladan bagi pembaca. Jadi ada tokoh seseorang yang berhasil dalam hidupnya, kemudian yang merangkak dari awal sehingga menjadi pengusaha sukses dan lain sebagainya. Nah, dari kisah itu kita bisa menjadikan contoh, menjadikan teladan bagi pembaca. Jadi tidak mungkin dalam cerita inspiratif itu menceritakan tentang hal yang jelek, pasti bercerita tentang hal yang baik, hal keberhasilan seseorang, ya, yang nanti bisa dijadikan contoh, yang nanti bisa dijadikan inspiratif, yang dijadikan teladan oleh pembaca, ya. Itulah ciri-ciri dari cerita inspiratif, ada 6. Berikutnya atau bagian-bagian cerita inspiratif, ya. Jadi ada 5, ya. Jadi cerita inspiratif itu harus ada bagian-bagiannya. Yang pertama disebut dengan orientasi atau pengantar cerita. Jadi biasanya disebut dengan pembuka. Jadi dibuka terlebih dahulu, dalam cerita itu dibuka terlebih dahulu, diperkenalkan dengan misalnya tokohnya siapa dalam cerita itu, mengambil tempat di mana, kemudian latar belakang kehidupan tokoh itu bagaimana, dihantarkan terlebih dahulu. Bagian yang kedua, perumitan peristiwa atau konflik, ya. Jadi tokoh sudah mengalami suatu peristiwa, mengalami suatu permasalahan, ya. Ada masalah, tokoh itu mengalami permasalahan atau kesulitan hidup misalnya. Kemudian bagian yang ketiga, komplikasi, puncak dari inti cerita. Jadi setelah ada permasalahan itu tidak hanya satu, bertumpuk-tumpuk banyak masalah, ya, terjadi komplikasi. Di antara masalah satu dengan masalah yang lain itu saling berhubungan sebab akibat sehingga sampai puncak, ya. Kadang tokoh sudah mau putus asa, tapi dengan keyakinannya dia tetap berusaha. Bagaimana caranya untuk tetap melanjutkan kuliah, bagaimana caranya tetap dia harus bisa bekerja dengan semangat walaupun dalam kondisi yang sakit. Bagaimana tokoh itu harus bisa mengejar tender yang kemarin belum dikerjakan atau belum terkejar dan lain sebagainya. Jadi komplikasi atau situasi bagaimana seorang tokoh itu mengalami beberapa masalah sehingga pada puncaknya. Kemudian yang keempat, resolusi, jadi menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Jadi dari perjuangan yang sudah dilakukan itu sehingga akan menimbulkan menyadarkan dari perjuangan itu akhirnya akan menghasilkan hasil yang memuaskan, akan mendapat hasil akhir dari perjuangan tersebut. Yang kelima, koda atau penutup cerita atau kesimpulan atau pesannya. Dan setelah tokoh mendapat penyelesaian permasalahan dari perjuangan atau permasalahan yang menumpuk tadi sehingga menemukan solusinya, sehingga menemukan keberhasilannya, akhirnya cerita itu ditutup
ada pesan. Ternyata misalnya keberhasilan itu tidak lepas dari perjuangan, ya, dan lain sebagainya. Jadi ditutup. Jadi ada 5 struktur atau bagian cerita dalam cerita inspiratif, yaitu ada 5 struktur atau 5 bagian. Yang keempat atau yang D, ciri kebahasaan teks cerita inspiratif atau paragraf naratif. Jadi inspiratif itu berupa cerita. Karena apa? Tadi sudah kita singgung, karena ada plotnya atau ada peristiwanya atau ada rangkaian peristiwanya, sehingga disebut dengan cerita atau naratif, ya. Satu, dalam cerita naratif atau cerita inspiratif itu biasanya menggunakan kata kiasan atau dalam majas atau dalam bahasa kias disebut dengan metafora, yaitu pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan, ya. Jadi tidak ditunjuk secara langsung, ya, ada persamaan, ada perbandingan. Misalnya di sini Ibu berikan contoh kata tulang punggung, ya. Bukan tulang yang berada di punggung kita, itu bukan, tapi di sini sudah menunjukkan bahwa tulang punggung itu menjadi pengganti dari pemuda, ya. Dari pemuda yang merupakan harapan bangsa. Pemuda adalah tulang punggung negara. Tulang punggung di sini diartikan sebagai atau disamakan dengan harapan atau disamakan dengan apa maksudnya? Dibandingkan seperti pemuda dibandingkan dengan tulang punggung negara. Pemuda dibandingkan dengan harapan negara, ya. Contoh lain, engkau belahan jantung hatiku. Engkau belahan jantung hatiku. Engkau dipersamakan atau dibandingkan dengan jantung hatiku. Kemudian yang berikutnya Raja Siang. Raja Siang. Perbandingan untuk siapa Raja Siang, ya? Di sini Raja Siang sama dengan matahari, ya kan? Budi adalah bintang kelas dunia. Bintang kelas dunia. Bintang kelas itu disamakan atau diperbandingkan dengan orang yang sangat pintar, ya. Kemudian Raja Malam telah keluar dari peraduannya. Raja Malam disamakan atau diperbandingkan dengan bulan, ya. Jadi ada yang pertama menggunakan kiasan atau metafora. Kedua, ciri kebahasan dari cerita inspiratif. Yang kedua, menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang diikuti oleh objek, ya. Kata kerja yang diikuti oleh objek. Dan dalam kata kerja transitif itu bisa dipasifkan kalimatnya. Ibu berikan contoh, misalnya saya makan sebuah apel. Makan di sini kata kerja transitif. Coba kita balik, kita pasifkan. Sebuah apel dimakan saya. Bisa kan sebuah apel dimakan saya. Atau sebuah apel dimakan saya. Saya mencintai ibu saya. Mencintai kata kerja transitif. Kita balik, kita pasifkan, ya. Ibu saya dicintai saya. Ya, bisa dipasifkan dengan mengubah menjadi makan menjadi dimakan, mencintai dengan dirubah dengan dicintai. Jadi kata kerja transitif adalah kata kerja yang bisa diikuti oleh objek dan bisa dipasifkan kalimatnya. Berikutnya, menggunakan kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Sebagai pelengkap kalimat, tidak seperti kata kerja transitif, kata kerja intransitif tidak dapat diubah dalam bentuk pasif. Misalnya, contoh dia jatuh. Tidak ada sambungannya lagi. Dia jatuh, sudah titik. Mereka tertawa, tidak perlu ada kehadiran objek. Dia jatuh, sudah cukup. Atau mereka tertawa sudah cukup, tidak perlu ada tambahan lagi sebagai objek. Anak kecil itu menangis, ya. Anak kecil itu menangis. Tidak perlu ada tambahan lagi setelah menangis, setelah tertawa, dan setelah jatuh. Jadi kemudian kalimatnya pun tidak bisa dipasifkan. Itulah perbedaan antara transitif dan intransitif. Dari cerita inspiratif biasanya menggunakan kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Ya, nomor 3, dalam cerita inspiratif biasanya menggunakan kata benda, kata sifat,
frasa atau klausa, ya, kata benda, nomina, kata sifat adjektiva, frasa kelompok kata, klausa kalimat. Jadi penggunaan kata-kata tersebut sesuai dengan topik yang dinarasikan atau topik yang diceritakan. Jadi menggunakan kata benda, misalnya rumah, ya, kemudian bisa juga apa? Tas, kemudian buku, sifat misalnya kerja keras, ya, rajin. 4. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung penanda urutan waktu. Ya, jadi biasanya dalam cerita inspiratif itu menggunakan konjungsi atau kata penghubung penanda urutan waktu. Contohnya pertama-tama, lalu, kemudian, ketika, akhirnya, selanjutnya. Nah, biasanya seperti itu. Ibu berikan contoh misalnya dalam menggunakan konjungsi pertama-tama. Pertama-tama dia masuk di sekolah itu, dia berkenalan dengan bla bla bla. Menggunakan pertama-tama, konjungsi penanda urutan waktu. Yang kedua, setelah berkenalan dengan teman yang bernama Sandra, lalu si Budi melanjutkan berkenalan dengan temannya yang bernama Tono. Ada kata lalu. Nah, kemudian setelah itu Tono kemudian, ya, permisi sebentar ke kelas sebelahnya. Jadi ada kata kemudian. Ketika bel berbunyi, Tono cepat-cepat lari keluar untuk mengambil buku di perpustakaan. Ketika akhirnya bel berbunyi dan anak-anak langsung pulang. Ada kata akhirnya. Selanjutnya, setelah anak-anak keluar dari gerbang, selanjutnya anak-anak menunggu dijemput oleh orang tuanya dan sebagainya. Yang Ibu sampaikan untuk cerita inspiratif, untuk selanjutnya akan Ibu sambung lagi untuk pertemuan yang akan datang. Untuk bukunya silahkan di situ dibuka halaman 148 sampai 172. Di situ banyak contoh kisah-kisah inspiratif yang bisa dijadikan bahan acuan untuk belajar mandiri untuk kalian semuanya, ya. Lebih baik kamu membaca sendiri tambahan dari keterangan Ibu ini untuk menambah wawasan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Nanti untuk pendalaman materinya lagi kita akan Ibu berikan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.